Nah, judul firman Tuhan yang akan saya bawakan pada malam hari ini, komunitas rohani. Katakan sama-sama. Saya ambil dari 1 Korintus pasal 12, ayat 12 sampai 31. Tapi saya akan baca ayat 12. Mari, Bapak Saudara, kita baca 1 Korintus pasal 12, ayat 12. Bapak Saudara bisa perhatikan layar, saya akan baca bagi kita. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikianlah pula Kristus. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia diberkati adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dalam hati dan melakukan dalam hidup. Bapak Saudara, ada sebuah pepatah yang terkenal di Afrika, Bapak Saudara. Dikatakan demikian, if you want to go fast, go alone. Kalau kamu ingin pergi dengan ingin cepat gitu ya, pergi dengan cepat, maka pergilah sendiri. Tapi if you want to go far, go together. Jika kamu ingin pergi lebih jauh, maka pergilah bersama-sama. Bapak Saudara, Alkitab sebenarnya menekankan kepada setiap kita bahwa ketika kita hidup dalam sebuah komunitas, Bapak Saudara, apalagi yang kita akan bahas malam ini adalah komunitas rohani, yaitu Family Cell HFC Rungkut. Amin. Itu adalah sebuah komunitas rohani di mana kita bisa berjalan lebih jauh bersama dengan Tuhan. Karena ada banyak hal yang tidak bisa kita lakukan ketika kita berjalan sendiri. Tetapi ketika kita bergandengan tangan dalam komunitas rohani, yaitu Famcell, Bapak Saudara, maka ada banyak hal yang semula tidak bisa kita lakukan. Tetapi menjadi mungkin bagi kita. Karena ada kesatuan hati dan Tuhan yang memberkati setiap kita. Nah, Bapak Saudara, ada sebuah kisah. Jadi ada beberapa anak-anak sedang bermain di rel yang sudah tidak dipakai lagi, Bapak Saudara. Di Surabaya ini ada beberapa rel kereta api yang sudah tidak dipakai gitu kan ya. Anak-anak biasa bermain di sana, Bapak Saudara. Lalu anak-anak itu namanya anak-anak iseng, Bapak Saudara. Lalu pengen jalan gitu ya, di sisi rel yang satu berjalan, nggak lama jatuh. Ya kan? Coba lagi jalan di sisi rel yang satu, lama-lama jatuh, Bapak Saudara. Lalu karena nggak puas gitu kan ya, aduh kok nggak bisa gitu kan, Bapak Saudara. Akhirnya dia punya ide, dia panggil temannya satu. Ayo kita coba yuk jalan dari sini ke sana, ke ujung rel itu yuk. Berdua berbarengan. Caranya, saya di satu sisi kiri, kamu di sebelah kanan. Kita pegangan tangan. Lalu Bapak Saudara, mereka pegangan tangan berjalan bersama-sama. Yang satu di sisi yang kiri, yang satu di sisi kanan, Bapak Saudara. Dan dengan mudahnya mereka sampai ke ujung sana, Bapak Saudara. Kenapa? Karena mereka melakukannya bersama-sama. Bapak Saudara, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah kita ini ciptaan Tuhan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Artinya kita harus memiliki komunitas untuk bisa mentransfer, untuk bisa menerapkan kasih, Bapak Saudara. Karena dikatakan demikian, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, pikiranmu, dan jiwamu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu apa? Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat. Artinya, untuk kita bisa menyalurkan kasih, untuk kita bisa menerapkan firman Tuhan untuk saling mengasihi, harus punya komunitas. Bapak Saudara, di Alkitab, kalau Bapak Saudara baca dari Kejadian sampai Wahyu, itu banyak sekali Alkitab berkata satu sama lain atau saling. Kalau bicara tentang satu sama lain berarti kan ada orang lain dalam komunitas kita. Bukan sendiri, Bapak Saudara. Kalau sendiri itu nggak bisa dikatakan saling mengasihi satu sama lain, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Ya kan, saling mempedulikan, tidak mungkin. Jadi banyak Tuhan menuliskan saling atau satu sama lain. Artinya Tuhan mau kita hidup dalam komunitas. Bukan sembarang komunitas, tapi komunitas rohani. Kita harus punya komunitas rohani dan kita bersyukur di gereja ini kita punya sebuah komunitas. Tidak hanya dalam ibadah umum, tapi kita punya komunitas namanya Family Cell. Bapak Saudara, hari ini kita akan belajar secara cepat apa sih ciri-ciri komunitas rohani. Dan saya berharap ciri-ciri inilah yang kita miliki di dalam Family Cell kita. Supaya kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Yang pertama, Bapak Saudara, apa ciri-ciri komunitas rohani? Yang pertama, hidup dalam satu roh. Nah ini penting, Bapak Saudara. Ayat 13 dikatakan demikian. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi kata Paulus, maupun orang Yunani, baik budak maupun merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Bapak Saudara, ciri-ciri pertama dari komunitas rohani adalah kumpulan dari orang-orang yang hidup satu roh. Roh Kudus yang mengikat kita. Amin, Saudara. Karena begini, saya punya komunitas namanya komunitas Lumiere. Lumiere itu dalam bahasa Latin itu artinya cahaya. Pak, itu komunitas apa gitu ya? Komunitas futsal. Karena saya suka futsal, Saudara. Yang mengikat kita apa? Satu hobi, Saudara. Tapi kita, Saudara, yang mengikat kita, Saudara, itu lebih daripada hobi. Lebih dari apapun juga, yaitu Roh Kudus
yang mengikat setiap kita, yang membuat kita menjadi satu, Bapak Saudara. Sebab apa, Bapak Saudara? Sebab kita memiliki ikatan Roh Kudus. Efesus pasal 4 ayat 3 sampai 6 berkata demikian, Bapak Saudara. Dan berusahalah memelihara kesatuan apa? Roh, oleh karena ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Bapak Saudara, jadi ditekankan berkali-kali oleh firman Tuhan. Kita ini punya satu iman, satu baptisan, satu roh. Diikat oleh Roh Kudus. Bapak Saudara, Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri yang mengikat kita menjadi satu. Itu sebabnya Bapak Saudara, saya percaya ketika kita hidup dalam family cell, orang-orang yang telah diikat oleh satu roh, yaitu Roh Kudus, Bapak Saudara. Saya percaya tidak ada yang bisa memecahkan setiap kita. Karena Roh Kudus itu pribadi Allah sendiri yang mengikat kita, Bapak Saudara. Kalau ada orang yang merasa tidak bagian dari anggota keluarga kerajaan Allah, mungkin di gereja ini atau di family cell ini, coba cek, rohnya satu enggak? Satu frekuensi enggak dengan kita? Karena kalau kita sama-sama punya Roh Kudus, Saudara, itu secara otomatis kita akan langsung apa? Langsung tertarik, langsung mendekat dengan orang yang satu roh dengan kita. Makanya orang Kristen itu nggak bisa hidup sendiri, Saudara. Impossible. Alkitab nggak pernah berkata, Alkitab berulang kali mengatakan orang Kristen itu, Saudara, itu pasti hidup berkomunitas di dalam Tuhan oleh satu roh. Jadi nggak ada yang namanya Kristen hidup sendiri, Saudara. Ini yang pertama. Yang kedua, saya agak cepat, Saudara. Yang pertama, tadi dikatakan hidup dalam satu roh. Ciri-ciri kedua dari apa? Dari komunitas rohani, ayat 18, dikatakan demikian. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus, apa dikatakan? Suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Jadi ciri-ciri kedua dari komunitas rohani adalah terdiri dari anggota yang unik. Saudara ngerti arti unik? Unik itu punya keunikan, punya ciri khas yang tidak dimiliki oleh orang lain. Artinya punya fungsi masing-masing. Seperti contoh, Saudara, tubuh kita ini. Mata punya fungsi sebagai indera penglihatan. Hidung punya fungsi, indera pencium. Tangan kita punya fungsi, Saudara, untuk melakukan pekerjaan. Kaki kita punya fungsi untuk melangkah dan sebagainya. Setiap anggota tubuh ini punya fungsi yang unik, Saudara. Jadi kita pun diibaratkan seperti kumpulan anggota tubuh ini, Saudara. Kristus sebagai tubuh kita ini anggotanya. Ada yang berfungsi sebagai mata, ada yang berfungsi sebagai tangan, hidung dan sebagainya. Jadi punya fungsi unik, Saudara. Artinya apa? Meskipun kita merasa, kamu tangan, kamu punya fungsi yang tidak terlalu penting kok, gitu kan ya. Mata berkata demikian pada tangan. Alkitab bilang nggak boleh, mata nggak boleh ngomong, tangan kamu tuh tugasmu nggak signifikan gitu kan ya. Nggak hebat kok, aku lebih hebat, coba nggak ada mata. Bisa nggak dia berjalan? Susah kan katanya. Nggak bisa kata firman Tuhan. Artinya ketika kita hidup dalam satu komunitas family cell, Saudara, itu saudara itu percaya, punya fungsi yang unik, Saudara. Nggak usah iri hati dengan orang lain. Amin. Gak usah saling sikut, Saudara. Saudara tuh punya fungsi yang unik. Kalau saudara sibuk mengikut orang, karena saudara belum ketemu fungsi saudara. Tanya Tuhan, Tuhan apa sih fungsiku? Ketika Tuhan tempatkan aku di family cell ini, apa fungsiku Tuhan? Ada, Saudara. Ada. Ada fungsi yang Tuhan berikan kepada kita secara unik. Coba kita lihat, Bapak Saudara. Di dalam ayat 21-22. Jadi mata nggak bisa berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau tangan, gitu kan ya. Hei tangan, aku nggak butuh engkau, I don't need you, gitu ya. Enyahlah daripadaku, gitu ya. Nggak bisa, kata firman Tuhan. Dan kepala nggak bisa ngomong gini kepada kaki, I don't need you, katanya. Nggak bisa, aku tidak membutuhkan engkau kaki, nggak bisa, Saudara. Ini Alkitab katakan, ayat 22. Malahan justru anggota tubuh yang nampaknya paling apa? Lemah, yang paling Seringkali kita tuh, Saudara, melihat anggota rekan-rekan kita di gereja atau di family cell, Saudara, kita merasa dia tidak punya fungsi. Misalkan tugasnya apa sih? Oh, tugasnya hanya mengingatkan. Wah, kita merasa nggak ada apa-apanya dibandingkan yang bawakan materi. Sama bilang, Saudara. Coba dia nggak ingatkan. Kamu khotbah siapa? Kepada siapa gitu kan ya? Kalau dia nggak ingatkan untuk datang gitu loh. Kalau kita merasa pengkhotbah lebih hebat daripada yang mengingatkan jemaat. Coba kalau dia nggak ingatkan. Atau dia bilang gini, nggak usah datang hari ini ya. Ayo, coba. Saudara khotbah kepada siapa? Nggak bisa, Saudara. Jadi apapun, Saudara, yang kita miliki, tugas kita yang dipercayakan kepada kita dalam family cell, Saudara. Apapun sekecil apapun firman Tuhan bilang, itu jangan-jangan itu yang paling dibutuhkan. Jadi punya fungsi unik, Saudara. Artinya jadi kita nggak boleh iri, bersyukur atas apa yang Tuhan kasih kepada kita, kemampuan kita, kepercayaan, tanggung jawab yang diberikan oleh pimpinan atau koordinator kepada kita. Wah, mari kita bersyukur, Saudara. Karena itu adalah fungsi yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Karena apa? Kesatuan itu bukanlah keseragaman. Amin, Saudara. Kesatuan bukan bicara tentang keseragaman. Tapi
keberagaman yang punya satu tujuan. Kita berbeda-beda, tapi satu tujuan kita, serupa seperti Kristus. Bapak saudara, ada yang berkata begini, sesama debu disaring, dilarang saling mendahului. Kita kan dari debu tanah, sesama debu nggak boleh saling mendahului. Mari kita bersama-sama. Petrus berkata begini, mari kita growing together. Kalau kita itu Bapak saudara bersama-sama maju, itu indah Bapak saudara. Daripada sendiri-sendiri, lebih indah. Firman Tuhan berkata, growing together. Bertumbuh bersama-sama. Di mana kita bisa bertumbuh sama-sama? Komunitas rohani, Bapak saudara. Oleh sebab itu kalau ada di antara kita yang menganggap sepele dengan Femcel, salah besar. Karena ada banyak hal yang kita dapatkan ketika kita bersama-sama dalam kumpulan Femcel, Bapak saudara. Ada banyak sekali. Saya dan istri juga ikut beberapa komunitas, Bapak saudara. Itu dia sendiri merasakan kok. Dia sendiri merasakan indahnya bersama-sama keluarga seiman gitu kan ya. Bisa saling menguatkan, bisa saling menggali kemampuan masing-masing, Bapak saudara. Kadang-kadang kalau di ibadah gini kan gak kelihatan talenta kita ya kan. Di Femcel bisa kelihatan. Ya itu tidak Bapak saudara. Ya, gak nyangka ya, si A ternyata bisa loh mengumpulkan persembahan. Oh gitu ya, bisa mengumpulkan persembahan gitu ya. Gak nyangka ya, ternyata dia bisa loh bawa renungan loh. Gak nyangka, dia ternyata bisa loh. Nah itu, terlihat Bapak saudara. Ketika kita ada bersama-sama. Yang ketiga Bapak saudara, ciri ketiga dari komunitas rohani itu ayat 26. Memiliki empati. Bukan sembarang empati, tapi empati yang kudus. Firman Tuhan berkata begini. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut apa? Menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Siapa di sini yang senang lihat orang susah? Atau susah lihat orang senang? Belum ciri-ciri. Firman Tuhan mengajarkan, kalau kita ini saudara hidup dalam satu komunitas rohani, ketika satu sedang lemah, kita juga akan berusaha untuk membawa dia, menopang dia, encourage. Jadi kita mendukung dia. Bukan hanya, kapok kon. Bukan saudara. Tapi kalau satu menderita, apakah saudara merasa menderita juga? Ayo, coba cek saudara. Ketika dengar ada masalah yang dimiliki oleh saudara kita seiman di komunitas kita ini, apakah saudara merasa juga itu menjadi beban saudara, bagian dari masalah saudara, di mana saudara harus juga membantu dia, saudara mendoakan dia, saudara bisa mendukung dia? Apakah demikian? Atau sebaliknya saudara? Ayo coba kita periksa diri kita masing-masing. Karena seharusnya kita punya empati yang kudus. Kalau satu menderita, kita pun merasa menderita. Kalau satu bersuka cita, kita harus bersuka cita. Jangan yang lain, kok dia tuh dipuji-puji, dia tuh diangkat-angkat gitu kan, kita merasa iri. Enggak, saudara. Harusnya kita pun bersuka cita. Karena kita punya empati yang kudus. Jadi bukan empati yang pura-pura, yang munafik, saudara ya. Roma pasal 12 ayat 9 berkata demikian. Janganlah kasih itu pura-pura. Dalam bahasa asli dikatakan, janganlah kasih itu munafik, saudara. Banyak orang tuh mengasihi orang tuh karena munafik. Karena dia kaya, dibaik-baikin gitu kan ya. Ada maunya, saudara. Atau mungkin karena dia punya sesuatu yang ingin didapatkan dari orang itu, dia baik kepada orang tersebut. Nah itu kasih munafik. Dalam bahasa Yunani dikatakan, hupokrites. Hupokrites itu munafik, saudara. Nggak boleh. Kasih itu harus tulus. Dan hebatnya, ketika Paulus mengatakan kasih harus tulus, ayat 11, dikatakan begini, biarlah rohmu menyala-nyala dan, wah luar biasa. Jadi saudara hidup dalam komunitas itu, saling melayani. Itu ternyata salah satu wujud dari kasih, saudara. Baca nanti Roma pasal 12, ayat 9-11. Ketika dia ngomong tentang kasih jauhlah yang jahat, lakukanlah yang baik dan sebagainya gitu kan ya. Lalu dia bilang gini, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara kalau merasakan kasih Tuhan, saudara pasti akan terdorong untuk melayani. Entah di Femcel, entah di gereja. Pasti saudara, apapun itu. 1 Petrus 3:8 berkata, dan akhirnya hendaklah kamu sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara penyayang dan rendah hati. Karena komunitas rohani bukan kumpulan orang yang sempurna. Enggak, saudara. Jadi yang merasa masuk Femcel itu, saudara itu seperti ketemu kumpulan malaikat. Enggak, saudara. Ya mungkin malaikat, tapi ada malaikat hitam, ada yang malaikat putih, ada yang belang-belang gitu kan ya. Jadi jangan merasa kumpulan rohani itu, komunitas rohani itu sudah sempurna. Enggak, kita saling menyempurnakan. Menyempurnakan, saling mengasah satu dengan yang lain. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Seperti koin, saudara. Makanya ada yang berkata begini, koin itu kita kan dalam bahasa Yunani kan persekutuan itu kan koinonia. Ya kan? Koinonia itu dari kata koin. Katanya begini saudara sejarahnya. Jadi dulu ketika orang-orang membawa koin dari logam, dari tempat tambang mau dibawa ke pabrik, saudara ingin dibuat jadi apa gitu kan ya. Koin itu dimasukkan ke sebuah kereta, lalu ditarik dengan kuda, lalu koin itu di dalam kereta itu saling bergesekan, cek gitu saudara.
Tapi tidak saling melukai satu dengan lain, saudara. Koinonia. Ada gesekan di antara kita. Tapi jangan sampai melukai kita. Biar itu justru mengasah kita. Membentuk karakter kita. Amin, saudara. Ingat ya. Persekutuan komunitas rohani itu bukan kumpulan orang sempurna. Kalau mencari sempurna nggak ada, di surga yang ada. Jangan-jangan nanti ada gereja sempurna, saudara masuk jadi nggak sempurna. Sebenarnya saudara nggak sempurna gitu maksud saya. Ya kan? Nggak ada, saudara. Nyari yang sempurna nggak ada di muka bumi ini, hanya di surga nanti. Jadi mari kita sama-sama mencapai kesempurnaan. Bersama-sama saling menutupi kelemahan saudara kita tutupi, kita bantu. Ya kan? Itulah kita bisa saling menyempurnakan. Yang terakhir, saudara. Yang terakhir ini indah sekali ya. Kata-kata terakhir gitu, saudara. Saya juga kalau mengajar di kelas itu kalau sudah 2 jam, 3 jam, saya bilang, yang terakhir. Wah, mahasiswa langsung buka mata, saudara. Gitu kan ya. Yang keempat, apa ciri-ciri komunitas rohani? Melayani dengan karunia Roh Kudus, saudara. Perhatikan ayat 28. Dan Allah telah menetapkan, yang saya kasih tanda hitam, perhatikan. Yang Allah apa? Menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama, sebagai rasul. Sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi Bapak Saudara, di dalam komunitas rohani itu kita bisa saling melayani dengan karunia Roh Kudus. Sebab apa? Di dalam Alkitab dikatakan orang percaya itu diberikan Tuhan karunia untuk melayani dia. Amin Bapak Saudara. Di Femsel lah kita bisa bersama-sama mengasah karunia yang Tuhan berikan pada kita. Ada yang mungkin Tuhan kasih 1, 2, atau 5. Bukan masalah berapa banyak, saudara. 1 pun itu berharga bagi Tuhan, saudara. Makanya kalau saudara punya 1 talenta, punya 1 karunia, itu jangan sampai saudara buang. Itu berharga sekali, saudara. Berharga sekali. Apalagi 2, apalagi 5, saudara. Wah, berharga sekali. Jadi, saudara, mari kita di dalam Femsel, komunitas rohani ini, kita bisa saling melayani dengan karunia Roh Kudus. 1 Korintus pasal 12 ayat 7 dan 11 berkata demikian. Tetapi kepada apa? Tiap-tiap orang. Perhatikan saudara, kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Tiap-tiap orang, everybody saudara, itu setiap orang percaya itu dikasih Tuhan pernyataan roh, karunia roh. Ayat 11 lebih jelas. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Seperti yang dikehendakinya. Saudara, saya punya karunia apa? Itu Tuhan yang berikan kepada saya sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak saudara yang di tempat ini pun punya karunia masing-masing. Kalau saudara belum menemukan, tanya Tuhan apa karunia Tuhan berikan kepadaku. Biar dengan karunia itu aku bisa melayani di komunitas Femicel HFC Rungkut. Bapak saudara, jangan jadi orang yang pasif. Amin Bapak saudara. Mari kita saling mendahului. Biarlah roh kita menyala-nyala. Layanilah siapa? Tuhan Bapak saudara. Itulah ciri-ciri kita hidup dalam komunitas rohani. Nah, oleh sebab itu Bapak saudara, mari kita lakukan yang keempat ini. Ciri-ciri komunitas rohani yang pertama, saya ulangi, hidup dalam satu roh. Yang kedua, terdiri dari anggota yang unik, punya kelebihan, punya kekurangan masing-masing. Dan yang ketiga, memiliki empati yang kudus. Yang terakhir, kita saling melayani dengan karunia Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama.